Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video Coach Rahmat Darmawan menganalisa pertandingan Indonesia versus Bahrain. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Akhirnya kita kembali dengan skema 3-4-3 ya. Mungkin dulu juga sudah diperkenalkan sama STY. Memang itu tepat buat kita. Walaupun memang banyak alternatif sesuai dengan lawan atau sesuai dengan juga materi pemain kita. Tapi pemakaian 3-4-3 kemarin tepat. Ya, untuk sementara waktu memang menurut saya kita jangan terlalu banyak memodifikasi pola. Karena kenapa? Patrick Kluivert ini kan baru datang ya. Betul. Sementara pemahaman para pemain dengan pola yang sudah kita gunakan sekian banyak pertandingan bersama timnas ini. Sehingga itu yang ideal. Nah, tinggal sekarang yang membedakan apa? Memodifikasi beberapa tugas kepada mereka. Kalau yang di pertama itu memodifikasi tugas terhadap JIJ nggak sukses. Nggak sukses. Itu sama main 3-4-3 atau 3-4-2-1, tapi nggak sukses. Kenapa? Karena ada modifikasi yang terlalu ekstrim, dengan akhirnya tidak menjaga keseimbangan ketika bertahan. Nah, kemudian kemarin diputuskan kita main 3-4-3 seperti main sebelumnya, dan ternyata lebih efektif. Mengembalikan Verdong lagi di wingback, bukan lagi di central defender sebelah kiri, sehingga eksploitasi ruang kanan dan kiri bisa dilakukan oleh dua wingback kita. Dan itu menurut saya keputusan yang bagus. Dan sementara ini kalau tadi pertanyaannya apakah itu yang ideal, saya katakan di dua pertandingan kemarin iya, tapi setelah kita mempunyai waktu, apakah nanti punya waktu persiapan cukup menghadapi China dan Jepang? Kalau kita mau main 4, saya pikir juga nggak masalah kalau sekali lagi pemahaman tentang permainan dengan 4 back itu kita ajarkan dengan satu drill yang waktunya cukup. Karena tetap butuh adaptasi terhadap pemain-pemain yang tidak terbiasa. Tapi menurut saya, Coach, memang lebih enak dengan 3 back yang sudah ada sama ini. Karena kan lawan Arab seimbang. Lawan Arab kan dengan 3 back yang kemarin ini bagus bertiga, chemistry-nya dapat, Coach. Ya kan? Kemarin juga dengan Bahrain 3 ini. Jadi kalau main flat dengan 4 berarti salah satu harus korbannya antara Rido atau Yasin Hapner. Tidak mungkin Kevin Dix di kanan sama Verdong. Iya kan? Kalau flat mereka bermain bisa. flat. Iya, kalau misalnya coba dengan flat ya. Berarti salah satu akan cadangan. Tidak mungkin. Makanya saya bilang, Coach, apakah memang tetap aja dengan 3 itu menurut Coach lebih enak untuk lawan Cina? Itu? Menurut saya itu pilihan yang paling realistis. Yang realistis kita tetap main dengan 3. Tidak banyak perubahan dan kita tetap menjaga keseimbangan. Pertanyaannya adalah kenapa Bahrain begitu buntu babak pertama untuk menembus 3 back kita itu? Ataupun dengan DM kita, satu orang DM yang begitu mobilitas tinggi. Yang pertama, ketika kita hilang bola, taktik yang diperankan oleh semua pemain kita adalah kita tidak lagi high press seperti lawan Australia, tapi kita menunggu mereka di sepertiga lapangan tengah, di middle third. Nah, di situ baru kita lakukan press terhadap mereka. Dan di babak pertama, efektivitas kerja kita saat pressing atau membuat trapping dan press di tengah itu efektif. Kita selalu sukses rebut bola di tengah, kemudian karena Bahrain pemainnya tertarik sampai lini atas, garis pertahanan yang tinggi, sehingga kita bisa direct pass ke Marcelino. Itu kan ada ruang Marcelino di kanan, di kiri. Nah, berapa kali Marcelino pergi ke ruang kiri, Ragnar pergi ke ruang kanan, selalu bergantian. Bahkan kadang-kadang Romani yang mengisi ruang kanan, Ragnar masuk di tengah. Jadi selalu bergantian seperti itu. Nah, kita menjadi efektif karena kita punya strategi menunggu lawan di sepertiga tengah, kemudian kita pressing. Dan kemudian di babak kedua mungkin sedikit berbeda, nanti kita bicara itu. Tapi pertama kita efektif, semuanya masih punya energi, disiplin. Bagaimana Marcelino tidak memberi fullback lawan untuk pergi. Ragnar juga sama, dia tidak memberi ruang. Nah, sehingga mereka juga nggak bisa masuk ke zona pertahanan kita. Praktis hanya satu tendangan loh dari hanya satu on nomor target. 7. Dari Ali Madan. Betul, Ali Madan. Dari Ali Madan. Selebihnya nggak ada. Itu luar biasa pertahanan kita kalau cuma satu tembakan on target dari 7 percobaan menembak.
yang dilakukan oleh Bahrain. Sementara kita ada 3 on target. Betul. Ada 3 tembakan on target. Iya. Dan 7 juga. Kembali ke 3 center back kita itu. Pujian Itses kepada Rido. Ya. Bahwa brilian sekali, ya, fenomenal permainan anak ini. Coachnya melihatnya seperti apa? Iya, saya melihat justru kemarin itu Rizky Ridho yang mengontrol 2 defender yang lain di belakang. Dia yang menjadi Iya. leadnya. Karena saya melihat ya beberapa kali ada situasi out posisi bisa tercover oleh Rizky Ridho. Benar. Contoh, ada satu momen di mana keterlambatan yang dilakukan oleh Jay menutup satu striker dia yang membuat gerakan check out, tapi Ridho mengantisipasi dengan dia lakukan tackling, dia intercept. Ya, dan yang kedua ketika Ridho melakukan satu clearance bola saat goalkeeper pun sudah out of position. Iya, bola masuk ya kan? itu sebenarnya. Itu masuk. Tapi Rizky Ridho ada di posisi yang tepat. Jadi ada banyak momen Rizky Ridho membuat sesuatu yang luar biasa di pertandingan kemarin tanpa mengecilkan bagaimana kerja Hapner, bagaimana kerja JIJ. Tapi dia yang paling menonjol di antara 3 itu kemarin. Artinya dia membaca bolanya ini bagus, tepat pada posisi, timingnya pas. Kalau saya lihat coach ya. Benar sekali. Yang paling timing pas itu yang coach bilang tadi 2 kali itu. Sulit untuk kalau tidak ada dia yang ngambil itu, dia dari belakang untuk intercept, untuk motong, untuk bola keluar, langsung dibuang keluar. Itu bahaya. Itu berdiri pada posisi yang bebas itu. Mehdi Abdul Jabbar itu dari situ. Ya. Bahaya. Dan satu kali yang bola lewat tuh pasti itu 100% masuk. Kalau nggak ada Ridho di sana yang kiper juga nggak tahu kalau itu ada Ridho. Makanya kan dia peluk Ridho, begitu Ridho buang dengan kepala sundulan clearance, dia sama Jay Ises peluk Ridho. Karena memang itu bola 100% masuk. Ketika ada scrimmage di depan gawang itu. Sementara pas sudah ke depan kan. Dia sempat tengok bola sudah lewat. Tapi dari Ridho jadi memang Coach, babak pertama jelas ball position milik kita ya. Ya. Tapi memasuki babak kedua, kita lihat ada perubahan yang cukup signifikan. Di mana Bahrain kok lebih megang bola gitu loh. Nah ini apakah semata-mata karena cuaca yang lembab atau memang intensitas semua pemain kita begitu tinggi sehingga menguras tenaga? Ya, yang pasti humidity akan berpengaruh besar juga, Bang. Ya. Lembab, kemudian panas kan, pemain-pemain kita banyak main di Eropa juga ya. Betul. Itu ada pengaruhnya. Tapi yang menurut saya yang paling membuat kita seperti itu adalah pertama intensitas kerja di babak pertama dengan lakukan pressing. Sekali lagi setiap organisasi pressing itu membutuhkan energi yang lebih. Ekstra. Dan itu yang tidak bisa di-maintain dengan baik di pertandingan kemarin ya, mungkin karena juga ada historical perjalanan panjang juga dari Australia, melelahkan juga, hasilnya kurang bagus. Nah, itu juga akan menambah beban psikologi, efeknya ke kebugaran. Dan itu yang di babak kedua tidak lagi terlihat Marcelino bergerak menutup fullbacknya 100%, Ragnar mulai kadang-kadang ya bocor, Tom Haye ya, dan saya ingat sekali satu momen ketika sebelum Kevin Dix diganti, bagaimana ketika Bahrain dia merubah bermain seperti main 4-4-2 dengan Alima dan dia dorong ke depan. Jadi main seperti dua striker. Nah, sehingga ketika ada cross bola dari sisi kanan yang harusnya Kevin Dix ada di posisi paling belakang, dia tertinggal. Sehingga ada berapa momen Rizky Ridho harus duel dengan satu pemain lawan, kemudian JIJ juga dengan satu pemain lain, sementara Hapner mengcover posisi yang lain. Jadi di sini artinya jumlah pertahanan kita kurang. Apa indikasinya? Indikasi dari kelemahan dengan hilangnya kondisi fisik. Dia tidak bisa turun secara ideal. Makanya nggak lama dari momen itu ada penggantian pemain. Dan menurut saya penggantian pemain yang dilakukan oleh staff coaching kemarin itu excellent. Saya melihat tepat semuanya. Dimulai dari mengganti lini tengah, Tom Haye keluar digantikan oleh Ivar Jenar yang kita tahu dia fighter ya, dia selalu tidak memberi mudah lawan. Kemudian menyiapkan pengganti Kevin Dix dengan Sandy Walsh, karena yang tadi saya cerita Kevin Dix mulai tertinggal saat dia harus membuat struktur 5 pertahanan di belakang. Nah, kemudian masuknya Kambuaya, masuknya Eliano itu tujuannya tentu
tidak memudahkan fullback lawan pergi karena fullback lawan itu sudah mulai masuk. Betul. Dan itu melelahkan buat pemain kita. Kalau kita harus lagi-lagi mengejar lawan di depan kita itu paling nggak enak. Lebih bagus kan kita organisasi, kita Paling nggak enak ya. Ya mungkin sering kan main bola kan, lawan udah di depan ngejar udah paling nggak enak tuh. Istilahnya Enak mengejar banget. bokong gitu. Iya, ngejar bokong. Mengejar bokong. Paling nggak enak deh main bola. Mau serius, mau fun game sama aja. Iya, diasepin ya. Bilang diasepin tuh Bung Ropan. Bung Ropan ketika